kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tak. Guys, ada tugas Indo nih. Tugas apaan itu? Tugas berita, guys. Kita saja beritanya yuk. Yuk. Itu aja gak sih? Enggak sih, tentang demo kemarin. Aneh, jangan. Itu yang tentang hukum aja nanti. Tentang yang mana ya guys? Yang kemarin loh, kementerian yang diganti. Ini aja nggak sih? Demo. Iya, ini aja. Ini aja ya. Iya. Dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4. Bapak siap bermalam di sini. Asas kejaksaan pada diri kita berzani, hakim pada customer, usaha kerja yang Pemirsa, kabar pertama datang dari dunia ekonomi nasional. Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Menteri Keuangan Berbaya Yudi Sadewa menyebut target tersebut bukan hal mustahil. Peluang ini bisa tercapai jika didukung kebijakan fiskal yang tepat, arus investasi yang kuat, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Senada, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Koperasi berperan memperluas akses pembiayaan, memperkuat UMKM, dan menghubungkan usaha kecil dengan rantai pasok nasional maupun global. Hal ini diharapkan membuat pertumbuhan ekonomi bukan sekedar angka, tetapi berdampak nyata bagi rakyat. Udah bagus. Ya kita dikutuk akan tetap berada di middle income trap seperti ini, seperti sekarang. Ya kalau lagi senang maju, ini kalau agak susah dikit, misalnya lagi down ekonominya, pakai susah lagi. Jadi kita nggak akan pernah bisa makmur kalau begitu caranya. Jadi ketika Pak Prabowo bilang kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, saya senang juga, bagus nih, kita kejar. Nggak gampang, tapi mungkin. Next. Beberapa keputusan Tersebut menyebut hukum di Indonesia mudah dipermainkan. Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan Mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas. tunjangan perumahan anggota. Pemirsa, kita beralih ke kabar politik nasional. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR baru-baru ini merespon paket 17+8 tuntutan rakyat dengan mengeluarkan 6 poin keputusan penting. Beberapa keputusan utama meliputi penghentian tunjangan perumahan anggota sejak 31 Agustus 2025, moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, pemangkasan fasilitas anggota, serta penguatan transparansi dalam proses legislasi. Pengamat menilai, langkah DPR ini penting secara simbolik sebagai upaya meredam ketidakpuasan publik. Namun, tantangan utama tetap pada implementasi nyata dari kebijakan tersebut. Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan respon cepat dengan menemui mahasiswa di istana. Langkah ini dinilai sebagai gestur kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Meski begitu, publik masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah, Polri, dan TNI agar seluruh tuntutan rakyat benar-benar terpenuhi. Dengan langkah-langkah ini, DPR dan pemerintah menunjukkan awal reformasi. Namun, kerja besar masih menanti. Publik berharap
berharap semua lembaga bergerak sinergis agar tuntutan rakyat dapat dipenuhi dan reformasi politik berlanjut. Disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8. Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8. Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR. Kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan, dan tentunya tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama. Pemirsa, dunia pendidikan hukum tanah air tengah menjadi sorotan. Seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran angkatan 2024 menyampaikan kritik tajam yang viral di media sosial. Ia bahkan menyinggung gagasan kontroversial, yakni pembubaran Fakultas Hukum. Dalam pernyataannya, mahasiswa tersebut menyebut hukum di Indonesia mudah dipermainkan dan tidak lagi sepenuhnya memberi rasa keadilan. Menurutnya, pendidikan hukum tidak boleh berhenti pada teori dan pasal, melainkan juga harus menanamkan etika, praktik nyata, serta kepekaan sosial. Ia bahkan mencontohkan model pendidikan hukum di universitas dunia seperti Harvard yang menggunakan case method. Dengan sistem ini, mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga terlibat langsung dalam simulasi maupun praktik peradilan nyata. Pernyataan ini menimbulkan beragam reaksi publik. Sebagian menilai kritik tersebut merupakan masukan konstruktif untuk pembaruan kurikulum hukum. Sementara yang lain menilainya sekadar luapan kekecewaan atas lemahnya penegakan hukum di tanah air. Meski menimbulkan kontroversi, wacana ini kembali menegaskan keresahan masyarakat terhadap dunia hukum di Indonesia. Harapan publik tetap sama, hadirnya hukum yang tegak, adil, dan tidak dapat dipermainkan. Demikian laporan kami. Terima kasih telah menyaksikan. Tetap bersama kami untuk berita-berita lainnya.